Kespontanan reaksi redoks. Nah, halo teman-teman, aku William Tande Payung, mahasiswa aktif semester 2 Universitas Tadulako. Dan hari ini kita akan belajar tentang kespontanan reaksi redoks dalam pelajaran kimia. Materi ini penting banget karena bisa bantu kita ngerti kenapa baterai bisa nyala sendiri, kenapa besi bisa berkarat, dan gimana reaksi bisa jalan tanpa bantuan. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, yang pertama kita harus ketahui itu pengertian kespontanan reaksi redoks di mana proses ini reaksi reduksi dan oksidasi berlangsung secara alami tanpa perlu bantuan energi. Nah, yang kedua harus kita pahami itu prinsip dasar reaksi redoks. Nah, proses oksidasi, proses yang melibatkan pelepasan elektron dari suatu zat sehingga zat tersebut kehilangan elektron dan bilangan oksidasinya meningkat. Nah, yang kedua proses reduksi, di mana proses suatu zat menerima elektron sehingga zat tersebut menerima penurunan bilangan oksidasi. Selanjutnya itu identifikasi oksidator dan reduktor. Terbagi atas dua, di mana yang pertama itu peran oksidator dalam reaksi. Nah, zat yang menerima elektron dan mengalami reduksi ini adalah komponen penting dalam reaksi redoks. Nah, kedua itu peran reduktor. Nah, di mana zat yang kehilangan elektron dan mengalami oksidasi ini berperan dalam menyuplai elektron dalam reaksi. Selanjutnya itu pengukuran potensial redoks. Terbagi atas dua. Nah, yang pertama itu kekuatan oksidator. Nah, di mana nilainya plus 0,34 volt, nilai E untuk Cu2+ menghasilkan Cu menunjukkan kekuatan oksidator yang baik. Nah, yang kedua itu kekuatan reduktor, di mana nilai minus 0,76 volt untuk nilai E ini Zn2+ per Zn menunjukkan kekuatan reduktor yang lemah. Selanjutnya potensial elektroda standar atau E standar. Nah, di mana definisinya untuk ukuran kecenderungan suatu spesies untuk direduksi atau dioksidasi relatif terhadap elektroda hidrogen standar atau SHE dengan satuannya volt. Nah, di mana SHE ini potensialnya diasumsikan 0 volt. Nah, untuk nilai positif standar itu dispesifikasikan untuk mudah direduksi atau oksidatornya kuat. Baru untuk nilai negatif standar itu spesifiknya mudah untuk dioksidasi, di mana reduktornya yang kuat. Nah, selanjutnya itu untuk menghitung potensial sel standar atau E standar sel, di mana beda potensialnya antara dua setengah sel dalam suatu sel elektrokimia sel. Nah, untuk rumusnya ini E standar sel sama dengan E standar reduksi dikurang E standar oksidasi atau E standar sel sama dengan E standar katoda dikurang E standar katoda, di mana katoda ini tempat terjadinya reduksi dan anoda ini tempat terjadinya oksidasi. Selanjutnya kriteria kespontanan berdasarkan E standar sel, di mana jika E standar sel lebih dari 0, nah proses ini berlangsung dengan spontan atau reaksi berlangsung dengan spontan. Nah, jika E standar sel atau lebih dari 0 kurang dari 0, reaksi ini tidak spontan atau memerlukan energi eksternal atau energi dari luar. Nah, untuk E standar sel sama dengan 0 ini untuk sistem berada dalam keseimbangan atau seimbang.
Yang selanjutnya itu hubungan standar sel dengan energi bebas Gibbs atau lambda G. Nah, kespontanan termodinamika. Reaksi spontan jika lambda G kurang dari 0, maka rumusnya itu lambda G sama dengan minus NF, energi standar sel. Nah, untuk Hg ini diasumsikan sebagai perubahan energi bebas Gibbs dengan satuannya Joule. Nah, untuk N ini jumlah mol elektron yang ditransfer dalam reaksi. Nah, untuk F ini konstanta Faraday. Nah, untuk S standar sel ini potensial sel atau Foul. Nah, untuk implikasinya itu jika S standar sel lebih dari 0, maka lambda G-nya kurang dari 0 itu dikatakan spontan. Nah, jika S standar sel kurang dari 0, maka lambda G lebih dari 0 itu dikatakan tidak spontan. Nah, selanjutnya ini persamaan Nernst, di mana tujuannya itu untuk menghitung potensial sel atau kondisi non standar. Nah, atau konsentrasi atau tekanan yang tidak 1 ohm atau 1 atm. Nah, di mana rumusnya ini E standar sel sama dengan E standar sel dikurang RT per NF in Q. Nah, pada 298 Kelvin, di mana E standar sel sama dengan E standar sel dikurang 0,0592 per N logaritma Q. Selanjutnya itu keterangannya, di mana R dilambangkan dengan konstanta gasnya, T dilambangkan dengan suhu atau suhu Kelvin. Nah, untuk F ini jumlah mol elektron. Nah, untuk F ini konstanta Faraday, dan untuk K koefisien reaksi atau rasio konsentrasi produk terhadap reaktor pada kondisi non keseimbangan. Nah, selanjutnya itu metode kespontanan reaksi redoks, di mana metodenya ini terbagi atas 3. Yang pertama itu titrasi redoks, di mana metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi zat dalam larutan dengan cara mengukur volume larutan standar yang dibutuhkan. Nah, yang kedua itu pengukuran potensial sel, di mana menggunakan voltmeter untuk menganalisis reaksi dengan tujuan mengukur potensial sel palagonik dalam reaksi redoks. Nah, yang ketiga itu studi kinetik, mengamati lajur reaksi dalam kondisi tertentu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi redoks. Selanjutnya itu contoh reaksi dalam sehari-hari. Yang pertama itu pengkaratan besi, proses di mana besi teroksidasi menjadi F2O3 yang menyebabkan kerusakan pada struktur besi dan logam. Nah, yang kedua itu proses fotosintesis, di mana karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen oleh tumbuhan, penting untuk kehidupan di bumi. Baterai itu untuk menggunakan reaksi redoks untuk menghasilkan listrik yang digunakan dalam berbagai perangkap elektron sehari-hari. Nah, selanjutnya ini faktor yang mempengaruhi kespontanan reaksi redoks, di mana ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu temperatur atau suhu. Peningkatan suhu dapat meningkatkan laju reaksi, memfasilitasi interaksi antara reakan dan mempercepat proses redoks. Nah, selanjutnya ini konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi reaktor, semakin cepat reaksi berlangsung karena lebih banyak partikel yang bertabrakan. Peran katalisator dapat mempercepat reaksi tanpa terlibat dalam reaksi itu sendiri, menjadikannya penting dalam proses kimia. Nah, selanjutnya contoh soal, mana diketahui data potensial reduksi standar
di mana ion perak 1 menerima 1 elektron untuk logam perak dengan potensial reduksi standar plus 0,80 volt. Nah, kedua itu ion Sen 2 menerima 2 elektron membentuk logam Sen dengan potensial reduksi standar minus 0,76 volt. Nah, pertanyaannya, tentukan apakah reaksi tersebut spontan. Nah, Zn tambah 2 Ag plus menghasilkan Zn2 plus ditambah A2G. Nah, pembahasannya ini mengidentifikasi setengah reaksi di mana oksidasinya ini logam Sen 2 Zn melepaskan 2 elektron membentuk ion Sen 2 atau Zn2 plus dengan potensial oksidasi plus 0,76 volt. Nah, untuk reduksinya di mana 2 ion perak 1 atau Ag plus masing-masing menerima 1 elektron membentuk 2 logam dengan potensial reduksi plus 0,80 volt. Nah, untuk yang kedua ini harus kita menghitung hitungan standar sel. Nah, di mana standar sel ini standar reduksi dikurang standar oksidasi. Nah, untuk standar reduksinya selisih antara reduksi dan potensial oksidasi itu 0,80 dikurang negatif 0,76. Nah, hasilnya ini sama dengan plus 1,56 volt. Nah, yang ketiga kita harus menentukan apakah dia spontan atau tidak spontan. Nah, karena nilai standar sel positif lebih dari 0, maka reaksi ini berlangsung secara spontan. Nah, yang kedua ini diketahui data potensial reduksi standar, di mana ion tembaga 2 menerima 2 elektron membentuk logam tembaga atau Cu dengan potensial reduksi standar plus 0,4 volt. Nah, untuk keduanya ini ion nikel 2 menerima 2 elektron membentuk logam nikel dengan potensial reduksi standar minus 0,25 volt. Nah, yang ditanyakan ini apakah pertanyaan berikut spontan? Ni plus Cu2 plus menghasilkan Ni2 plus ditambah Cu. Nah, untuk setengah reaksinya di mana logam nikel melepaskan 2 elektron membentuk ion nikel 2. Nah, dengan potensial oksidasi plus 0,25 volt. Nah, untuk reduksinya ion tembaga 2 menerima 2 elektron membentuk logam tembaga dengan potensial reduksi 0,34 volt. Nah, selanjutnya kita harus menghitung energi standar sel. Nah, untuk energinya ini potensi sel standar adalah selisih antara potensial reduksi dan potensial oksidasi, yaitu 0,34 dikurang negatif 0,5, hasilnya 0 positif 0,56 volt. Nah, karena kita sudah ketahui hasilnya, nah, kita harus mengetahui apakah dia spontan atau tidak spontan. Nah, karena hasilnya ini potensial sel bernilai positif, reaksi ini tersebut terjadi secara spontan. Nah, mungkin itu saja hasil presentasi video pembelajaran saya tentang spontanan reaksi redoks. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk kesimpulannya, di mana yang pertama itu spontanan reaksi redoks ditentukan oleh potensial sel atau standar sel. Yang kedua itu standar sel lebih dari 0 berarti spontan, atau lambda G lebih kurang dari 0. Yang ketiga itu persamaan Nernst digunakan untuk kondisi non standar. Nah, yang keempat, aplikasi penting dalam baterai, korosi, dan industri. Sekian dan terima kasih.